dari CGP angkatan 9 4 ada tugas di modul 3 satu berkenaan dengan dilema etika. Ya, Ya, jadi di sini saya diberikan tugas untuk mengetahui beberapa kasus di sekolah. Alhamdulillah di sini diizinkan oleh Pak, dan insya Allah nanti mungkin dari kasus yang disampaikan mungkin menjadi pembelajaran bagi kami. insya Allah semoga bisa menjadi pembelajaran kita Ya, bersama. jadi gini Pak Arta, sekiranya mungkin selama Bapak sudah bertugas di sini ya di Benteng Hulu Pak ya. Benteng Hulu, ya. Dulu kira-kira Pak ada nggak kasus Pak yang mungkin itu termasuk dilema etika atau dilema apa namanya? Rujukan Ah, moral. rujukan moral. Dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika dan rujukan moral ya, Ya. Pak Mauludin ya. Di dalam melaksanakan kepemimpinan di sebuah instansi di SD Negeri 1 Benteng Hulu ini, tentu banyak hal yang selalu kita hadapi setiap harinya. Kadang-kala dia termasuk kepada pelanggaran, kadang-kadang juga dia termasuk ke dilema etika. Suatu ketika juga ada rujukan moral di sana. Itu selalu kita hadapi ya, Pak Mauludin. Kita kalau kita ambil sebuah contoh dilema etika yang sangat jarang sih, sangat jarang untuk dilema etika yang sering terjadi itu adalah pelanggaran Pak ya. karena kalau pelanggaran itu kan sesuai aturan yang telah, contoh anak tidak hadir berkepanjangan, ini kan pelanggaran ya. Terus kalau seandainya di tingkat guru melaksanakan tugas dengan baik, setelah dicek ternyata tidak ada di kelas, ini kan sering terjadi. Ada seperti itu Pak ya. Sering terjadi. Terkadang kita ada keperluan yang harus dilaksanakan oleh guru dan bersamaan dengan dia mengajarnya. Kita ambil satu contoh ya. Ketika dalam pembelajaran di kelas, kita sudah setting waktunya, ada jam-jamnya. Seorang guru, dia tidak terlepas dari individunya atau pribadinya dan keluarganya. Tentu dia punya keluarga, punya anak. Iya. Nah, suatu ketika dia menyekolahkan anaknya. Kalau seandainya anaknya sudah sekolah, tentu ada lagi yang masalah yang akan menyangkut di sana. Antar jemput anak, terus di sana juga ada mengantar bekal anak. Ini kan suatu hal yang menyangkut pribadi masing-masing. Dan suatu ketika anaknya ini pulang di waktu jam belajar. Nah, ada dilema di sana. Dilema Pak. Dilemanya apa? Pertama, dia harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau seandainya jam belajar, dia mengajar, harus mengajar di kelas. Sedangkan kalau seandainya anaknya pribadi pulang sekolah, tidak ada yang jemputnya, tentu akan mengkhawatirkan sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini kan dilema juga. Di sini ada dilema etika dari individu. Nah, sebagai kepala sekolah untuk menyikapi hal ini, Ya. kita kan ada sikap kita tentu pertama memanggil yang bersangkutan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak boleh menyampaikan bahwasanya ini salah. Mungkin ada satu hal, nilai-nilai yang prioritas dia yang wajib dilaksanakan juga, karena kan untuk keluarga itu tanggung jawab juga, nilai tanggung jawab pribadi. Nah, kalau seandainya sudah kita diskusikan bersama, ada tidak ada solusi dari individunya, apakah dia minta tolong dengan keluarga, kalau seandainya keluarganya tidak ada, ya. Dan apabila dia minta titipan, ternyata ini hanya sekali 2 kali, tentu akan menggores dananya sendiri. Nah, ini kan perlu jadwal mencari solusi bersama, prioritasnya seperti apa. Apakah nanti di kelas dia minta izinnya berapa lama, ataukah jam mengajarnya di rocker atau diganti. Ini kan ada solusi di sana.
Artinya berarti Pak ini udah masuk langkah-langkah Bapak lah untuk mengambil keputusan iya, tersebut. artinya tidak satu pihak, harus ada musyawarah juga untuk mencari solusi dari yang bersangkutan. Kira-kira Pak hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan seperti Yang sangat efektif, yang pertama itu skala prioritas kita. Skala prioritas kita untuk menghadapi sebuah masalah itu adalah adanya solusi dengan memanusiakan, tidak serta merta kaku di sana. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada hal-hal yang perlu kita musyawarahkan, maka kita musyawarahkan dengan ada umpan balik dari pengambil keputusan seperti saya kepala sekolah dan juga dari yang bersangkutan. Jadi kalau ada diskusi, dari diskusi itu kan semoga dimunculkan ada solusi-solusi yang muncul. Jadi dimusyawarahkan dulu Pak ya. Iya, itu dimusyawarahkan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Pak ada nggak tantangan Pak yang berarti dari keputusan yang akan diambil? Tantangan yang kita hadapi di dalam mengambil keputusan itu tentu komunikasi. Yang komunikasi dengan hal yang bersangkutan dengan di sana. Apabila yang bersangkutan ini kita berkomunikasi nanti ada solusi dan jawaban, itu tidak hanya di situ saja nih Pak Warga. Ada juga komunikasi dengan yang lain, yang guru-guru atau rekan-rekan yang lain melihat hal tersebut belum mengetahui, umpamanya dia belum mengetahui, sedangkan kita mengizinkan dia untuk keluar menjemput anaknya tadi, untuk ada iri. Dia bisa, kenapa saya tidak? Dia boleh, kenapa saya tidak? Nah ini kan komunikasi juga. Nah untuk hal tersebut tentu perlu komunikasi dengan semua pihak, sehingga tidak ada hal-hal yang tersembunyi di sana, tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga etika-etika yang ada, nilai-nilai moral yang ada. Jadi Pak faktor apa ini Pak yang bisa Bapak mempermudah untuk mengambil keputusan tadi sehingga tidak kata Bapak tadi kan tidak ada kecemburuan sosial itu. Apa faktor yang mempermudah Bapak untuk ini loh keputusan yang benar? Yang mempermudah kita dalam sebuah organisasi tentu orang-orang yang ada di dalam organisasi, rekan-rekan kerja kita, sesama guru, sama tenaga pendidik yang ada di pendidikan yang ada di sekolah. Ini sebuah modal. Apabila kita berkomunikasi dengan orang-orang yang satu visi dengan sekolah, ya tentunya ini akan mempermudah kita mengambil keputusan. Dan juga apabila satu frekuensi lagi dengan apa yang kita sampaikan, itu akan mempermudah kita mengambil keputusan-keputusan yang ada. Nah, ketika kita menyampaikan, contoh tadi, saya ngambil guru ini punya anak, dia perlu menjemput pada jam-jam tertentu, taruhlah jam 10, ya. Contohkan sampai jam 10 pagi anaknya pulang sekolah, tidak ada jemput dan tidak ada yang menunggu di sekolah tersebut. Nah ketika kita sampaikan kepada yang lain, ini kita ada permasalahan guru A yang perlu menjemput anaknya pada pukul jam 10. Nah ketika disampaikan kepada guru-guru yang lain, ya. Nah kalau ada satu visi, satu frekuensi, pasti ada solusi menggantikan jamnya, terus ada kalanya digantikan dengan guru mata pelajaran ataupun digantikan dengan proyek yang ada. Kalau satu visi, insya Allah ini berjalan. Berarti cepat tanggap, tanggapnya ya? Cepat. Tapi kalau seandainya tidak satu visi, nah ini akan memunculkan masalah. Baik Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang dapat dipetik dari pengalaman sebuah dilema etika dari Bapak selaku kepala sekolah di SD 1 ini? Pelajaran yang kita petik di sini, setiap masalah itu adalah suatu pembelajaran bagi kita. Dan juga dalam pembelajaran ini, karena kita berhadapan dengan sesama, artinya kita bagaimana belajar untuk memanusiakan. Karena yang kerja ini, yang bertugas di sekolah ini adalah manusia juga.
untuk pembelajaran ini semoga suatu saat nanti ada permasalahan yang sama kita bisa ngambil tindakan yang tepat karena kita sudah mengalaminya. Dan suatu saat nanti kalau seandainya ada masukan-masukan dari yang lain dari kawan-kawan kita itu bisa jadi pembelajaran bagi kita untuk menyempurnakan kebijakan kita di lain waktu. Mungkin Pak, terima kasih atas waktunya Pak Atta sudah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi pembelajaran bagi Semoga saya jadi pembelajaran bagi kita semua. dan dapat saya ambil apa ya rujukan Iya. apabila nanti mudah-mudahan di perjalanan ada mungkin ketemu kasus yang sama tapi tidak serupa, kemudian menjadikan poin bagi saya bagaimana menyelesaikannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ucapkan Sama-sama. selamat bertugas kembali Pak. Semoga menjadi Ya. berkat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi